Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan teman-teman saya. Kali ini coba obrolkan mengenai sertifikat elektronik. Dapat teman-teman mengenai sertifikat elektronik itu gimana? Dari Mbak Lulu coba. Tadi saya sangat bertentangan dengan sertifikat digital ini karena database yang tidak stabil di Indonesia, mudah rentan dihacker, dan juga dari segi hukum belum ada payung hukum dalam hal sertifikat data digital ini. Pendapatnya Mas Indra? Sertifikat elektronik itu bagus, inovasi yang sangat bagus dari pemerintah itu tuh. Karena kita kan hidup di Indonesia yang notabene curah hujannya itu sangat tinggi. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya sertifikat tanah itu kan berbentuk kertas gitu ya. Jadi ketika nanti hujan ataupun mungkin ada bencana, ada kemungkinan nanti si sertifikat fisiknya itu kena ke bawah banjir lah, atau ya kena bencana yang lainnya lah. Kan kalau misalnya secara digital itu kan bakal lebih aman. Jadi kalau secara digital lebih aman gitu karena ada backup dan lain sebagainya, terhindar dari banjir dan lain-lain lah bencana alam ya. Tapi nggak terhindar dari ini ya, dititipin di bank ya. Kalau itu gimana personalnya Mas itu mah. kalau memang orang-orangnya itu butuh ya bagaimana lagi? Bagaimana dengan masyarakat yang sering, dengan kebiasaan masyarakat kita yang sering menitipkan sertifikat tanah dari tanah ke bank? Bagaimana setelah diimplementasikan menjadi sertifikat data digital? Apakah masyarakat masih bisa diberikan pinjaman dengan sertifikat data digital? Menarik. Bisa sebenarnya Bu, kalau diminjam duit di bank itu bisa-bisa aja, nggak tergantung sertifikatnya berbentuk apa. Yang penting sertifikatnya yang pertama halal, yang kedua adalah sertifikatnya itu valid. Kenapa saya bilang begitu? Ini sebenarnya sertifikat digital ini sama dengan kita menitipkan uang di bank. Emang hilang? Uangnya nggak kita pegang secara fisik kan nggak hilang. Sama, pemerintah juga akan menerapkan hal yang sama. Nah, gimana? Pertanyaan berikutnya, gimana kalau uangnya hilang? Kan kita bisa tuntut. Ya kan ya? Kenapa kita bisa tuntut? Karena ada catatannya resmi, mutasi rekeningnya ada semua lengkap gitu kan ya. Menurut saya ini sangat aman sekali ya kalau dalam berbentuk digital ya. Nah, sebagai contoh juga sekarang kartu keluarga katanya akan, atau sudah ya, jangan-jangan berbentuk digital juga. Jadi apa-apa itu berbentuk digital itu sangat baik begitu. Tapi dalam beberapa bulan yang lalu ada kasus seorang nasabah mendeposit uang dan uangnya itu hilang, dan pihak bank sama sekali tidak bisa menjamin tentang keuangan dan keamanan tersebut. Bahkan pihak bank sendiri tidak mau memberikan pengganti ganti rugi atas kehilangan nasabah tersebut yang notabene jumlahnya sekitar miliaran. Kalau Mas Aji tentang sertifikat tanah itu sendiri, secara konsep saya setuju dengan mentransformasi dari kertas menjadi digital, saya setuju. Tapi setelah melihat tadi Permen nomor 1 2021 itu akan dilaksanakan dimulai dari tahun 2021, otomatis kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Tapi menurut saya dengan persiapan yang sekarang dipublikasikan ke kita itu belum siap dengan infrastruktur yang ada di yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu situs-situs pemerintahan kita dan sistem kita juga banyak diretas oleh pihak luar. Tapi secara konsep saya setuju. Tapi untuk dilakukan dalam waktu dekat ini masih saya kurang yakin lah dengan itu. Tapi kalau nanti akan ada perbaikan terlebih dahulu dari sistem keamanannya, nanti autentikasi datanya seperti apa. Kalau sudah yakin aman, saya sih setuju. bagaimana dengan percepatan layanan nih kira-kira nih? Kalau kita bandingkan ketika kita membuat sertifikat based on paper ya, berdasarkan menggunakan kertas dengan sertifikat elektronik, kira-kira nih menurut pendapat teman-teman lebih cepat yang mana sih dari sisi lebih jelas elektronik kalau kayak gini, udah jelas. Kalau kertas itu harus di print. Belum kalau belangkonya nggak ada. Belum kalau belangkonya nggak ada, itu sering jadi masalah pemerintah kan. Iya. Itu jelas. Terus kedua berikutnya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama kan ya. Tapi lagi-lagi kita terkendala masalah infrastruktur juga ya, tentang kecepatan pengaksesan. Mungkin
itu akan sangat mudah, sangat cepat di kota-kota besar. Bagaimana dengan di desa? Untuk kendala jaringannya aja itu masih susah. Apakah kita kalau di kota kita tinggal dari rumah untuk mendaftarkan ya? Mungkin kalau di desa kita harus ke kantor kecamatan atau kantor mana yang ada jaringan internetnya. Terus nanti mengaksesnya lewat internet, tetap lewat internet. Kita juga masih lagi-lagi masalah infrastruktur. Ya, saya sangat setuju sekali, apalagi masyarakat kita masih buta yang namanya elektronik, sistem database semacam kayak gitu kan, masih belum melek teknologi. Setidaknya paling masih bisa dilaksanakan di kota-kota besar, tapi kemungkinan untuk dilaksanakan di kota-kota kecil, apalagi di desa itu sangat susah untuk dilakukan. Hubungannya dengan proses ya Mas ya. Yang penting niatnya benar gitu. Nah mengenai prosesnya memang perlu kita perlu kita kritisi lagi pemerintahnya memang. Sekarang kalau dari sisi nih keamanan nih, bagaimana sih kira-kira dari sisi Permen ini mengatasi hal-hal tersebut? Jadi nanti si sertifikat digital itu ada tanda tangan digitalnya juga tuh. Nah, selain dari tanda tangan digitalnya juga nanti pihak dari ATR BPN juga ikut bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Elektronik untuk mendigitalkan si berkas-berkas tersebut gitu. Jadi nanti di bukti di sananya juga dicantumkan bahwa kode uniknya itu berapa, sebagai ID dia, sebagai bahwa itu tuh sertifikat yang mana gitu. Ada di sananya nanti. Ya, sebagai contoh kemarin ibunya Dino Patijalal itu melakukan transaksi dengan mafia tanah yang itu lagi-lagi biang keroknya adalah sertifikatnya berbentuk fisik. Jadi bisa diambil, bisa dipalsukan tanda tangan, lalu semudah itu apalagi kalau seandainya mafia itu bekerja sama dengan oknum aparat. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi kalau digital itu tidak bisa serta-merta seperti itu kan ya. Jadi kalau saya bilang aman. Tapi memang nanti prosesnya pemerintah harusnya pikir begitu, bagaimana nggak hanya harus kita kalau mau lihat sertifikatnya harus punya user ID sama password doang, apalagi gitu kan ya. Mungkin kayak di bank ada token. Ya. Kalau mau melakukan transaksi jual beli tanah ada tokennya, misalnya begitu, gitu kan ya. Ya kalau untuk yang fisik memang berdasarkan kasus tadi ya, itu kan masih berbentuk fisik. Yang sekarang kita tahu untuk pemrosesan sertifikat tanah berbentuk fisik kan lama ya prosesnya kesana kesini, itu bisa dipalsukan. Apalagi kalau yang digital dan itu belum aman, itu bisa saja tinggal ganti angka gitu sama oknum atau orang yang bisa mengakses, itu akan lebih bahaya sebenarnya daripada. Sedangkan kita nggak ada punya bukti fisik. Mungkin kalau yang kasus kemarin ada dua sertifikat tanah tapi nama berbeda, tapi sama-sama nih nama aslinya. Kita masih bisa membuktikan, oh ini asli, oh ini juga asli, baru disekitakan itu. Tapi kalau kita sudah tidak punya, nanti di servernya diganti oleh oknum atau tidak aman ya servernya, itu gimana, seperti apa nanti mengatasinya gitu. Jadi bagaimana bukan pembuktiannya bahwa kita benar-benar pemilik dari sertifikat tanah dan tanah tersebut. Kemarin saya sempat melihat beberapa berita di pemerintah, mereka menggunakan teknologi blockchain. Notabene teknologi blockchain itu yang dipergunakan di perdagangan saham ya, dan saham. Nah, kira-kira aman nggak sih dengan teknologi itu untuk pengamanannya? Kalau blockchain saham aja diperjualbelikan secara publik ya, dari negara manapun mereka bisa beli. Tapi nilai dari perdagangannya itu tetap. Nah, kira-kira kalau misalkan nih sertifikat yang dilontarkan pemerintah kemarin dari juru bicara ATR BPN, mereka mengeluarkan dengan teknologi blockchain ini aman, kita akan menggunakan teknologi blockchain. Kira-kira dari situ bisa dikatakan aman nggak ya? Aman kalau kata saya ya, buktinya udah dipraktekkan di dalam dunia saham kan. Nah, berarti udah jelas itu sangat aman sekali. Sebenarnya ini selain aman, mudah sih. Aman dan mudah gitu, mempermudah transaksi juga gitu. Kendala adalah bagaimana kalau seandainya orang yang bersangkutan lupa mewariskan tanahnya buat siapa. Nah, sementara username dan passwordnya dia yang pegang nih.
Nah itu tuh yang memang jadi masalah kalau di situ. Terus itu gimana? Kita harus pikirkan juga di dalam komponen-komponen di dalam sertifikat tanah kan ada banyak ya. Sedangkan data yang di saham itu hanya kepemilikan portofolio. Sedangkan komponen di sertifikat tanah, saya punya sertifikat tanah berapa, di mana, kemudian denahnya seperti apa, itu banyak sekali data yang termuat di situ. Ini opini-opini kami, bagaimana dengan opini Anda?